Dunia Naruto adalah tuan rumah bagi berbagai hewan dan makhluk atau monster-monster yang unik. Dan itu termasuk beberapa hewan atau monster summoner atau pemanggil terkuat untuk bekerja bersama para ninja. Dunia Naruto dihuni oleh berbagai jenis monster, hewan, dan makhluk eksotis untuk menambah daya tarik pada seri Naruto ini. Banyak di antaranya yang telah berkontrak pemanggilan dengan shinobi. Bahkan hewan pemanggil terkuat ini juga dapat berhadapan langsung dengan shinobi yang paling tangguh di dunia shinobi tersebut dan bertarung dengan keberanian dan keterampilan yang luar biasa. Hewan pemanggil terkuat di Naruto menambahkan beberapa ciri khas pada sistem pertarungan serial ini, dan seringkali makhluk panggilan tersebut merupakan karakter yang memiliki kepribadian dengan pandangan dunia yang luas. Hewan-hewan pemanggil di dunia Naruto ini bahkan menunjukkan kerendahan hatinya di antara para ninja, karena para ninja membutuhkan bantuan makhluk sepertinya untuk bertahan hidup dan memenangkan pertandingan dan pertempuran. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas daftar karakter makhluk atau monster kuat dari summoning jutsu. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Garuda atau elang atau hawk. Garuda adalah salah satu elang yang dikontrak secara pribadi oleh Sasuke Uchiha. Garuda tidak hanya melayani Sasuke sebagai tunggangan di udara, dia juga memberikan bantuan tempur untuk cukup membantu. Tidak seperti kebanyakan elang yang dikontrak, Garuda ini memiliki ukuran yang sangat besar. Kedua, Akino. Mentor Naruto, yaitu Kakashi Hatake, tidak terlalu mengandalkan hewan yang dipanggil untuk bertarung, mengingat keahliannya yang luar biasa dan jutsu tingkat lanjutnya sebagai Jonin. Namun ketika taruhannya tinggi dan Kakashi tidak mampu mengambil resiko, dia akan memanggil sekumpulan anjing ninja yang dikontraknya, termasuk Akino dan Pakkun. Dan karena Kakashi tidak bisa berada di mana-mana sekaligus untuk mengepung musuh, jadi anjing-anjing ninjanya mengambil alih tugas tersebut. Anjing-anjing shinobi ini memulai debutnya di awal Naruto ketika mereka menggunakan rahang mereka untuk menahan Zabuza Momochi. Dan di antara anjing yang menahan Zabuza, ada Akino yang termasuk di antaranya. Dan Akino ini salah satu anjing ninja terbesar dan paling mampu bertempur, menggunakan gigitannya yang kuat dan kelincahannya yang cukup untuk mengimbangi lawan manusia manapun. Dia juga adalah salah satu dari sedikit anjing ninja yang bisa berbicara. Ketiga, Aoda. Tidak seperti kebanyakan rekan-rekannya, ular raksasa yang haus darah, Aoda adalah ular yang memiliki pemikiran realistis terhadap dunia shinobi, yang secara khusus melayani Sasuke dan keturunannya. Dia memulai debut awalnya di bagian kedua dari seri ini, yaitu Naruto Shippuden. Aoda ini menggantikan Manda yang telah meninggal, yang pernah berperan sebagai ular panggilan pertamanya Sasuke. Meskipun sebagian besar batasan kekuatan Aoda tidak diketahui, kehebatannya dalam bertarung tidak dapat diremehkan. Makhluk panggilan ular juga biasanya cenderung berada di antara hewan pemanggil yang paling kuat dari semuanya. Biasanya, ular summon atau panggilan ular dapat mengalahkan hewan pemanggil lain dengan level yang sama. Nah, Aoda juga sangat gesit untuk ukurannya dan mampu dengan mudah mengalahkan kerumunan klon dari ekor 10. Keempat, Ibuse, sang salamander. Ibuse si salamander adalah hewan yang disukai oleh penjahat terkenal Hanzo. Mereka bersama-sama membentuk duo yang hampir tak terkalahkan menurut sebagian besar standar shinobi. Teknik racun mereka membuat para ninja terhebat bertekuk lutut, bahkan dapat dikalahkan olehnya. Salah satu pencapaian pasangan summoner ini adalah mereka pernah berhasil mengalahkan upaya gabungan dari Sannin legendaris Konoha, yang mana itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa menurut standar dunia shinobi. Dalam pertempuran, Ibuse dapat menggali di bawah tanah dan menyergap musuh-musuhnya dengan serangan melahap. Selain itu, Ibuse juga bisa menggunakan semburan asap beracun yang sangat berbahaya bagi para shinobi lainnya. Kelima, Giant Rinho atau badak raksasa. Ninja di dunia Naruto terkadang memanggil hewan-hewan licik yang menggunakan tipu daya dan jutsu atau senjata canggih untuk bertarung. Tetapi dalam kasus lain, kekerasan sebenarnya adalah panggilan yang tepat bagi sesosok makhluk summon. Karena itu, seseorang ninja juga dapat menggunakan pemanggilan brutal seperti badak raksasa untuk mendatangkan malapetaka dan memberikan perlindungan yang sempurna bagi summoner untuk melakukan langkah selanjutnya. Dan kalian para penggemar Naruto Shippuden pastinya telah melihat badak raksasa milik Pain ini beraksi selama invasi di desa Konoha. Nah, badak ini juga dapat dengan mudah menabrak bangunan dan menghancurkannya, dan memiliki mata Rinnegan yang khas dan tindikan hitam yang umum di antara semua Pain.
Namun tidak diketahui apakah badak raksasa ini dapat terbang dengan sayap kecilnya yang berada di punggungnya itu. Keenam, Conch King. Kandachi diperkenalkan sebagai tangan kanan Hanzo sebagai seorang ninja yang hilang dari desa hujan tersembunyi. Dan sama seperti Hanzo yang mengandalkan salamander, Kandachi ini sangat mengandalkan jutsu pemanggilan untuk bertarung. Dan dengan sombongnya, dia mengira dia dapat menghancurkan seorang sanin legendaris yaitu Jiraiya dengan kekuatan hewan yang dia panggil. Nah, Raja Keong atau Conch King ini adalah makhluk yang dia panggil. Raja Keong dapat menggunakan genjutsu unik untuk melumpuhkan targetnya, yang dapat bekerja bahkan pada ninja elit sekalipun. Dia juga dapat menembakkan paku sebagai serangan jarak jauh, dan menggunakan lidahnya yang panjang untuk menangkap musuhnya. Tapi anehnya, terlepas dari namanya, tubuh Conch King tidak hanya berupa cangkang keong, ia juga memiliki segmen tiram dan kerang raksasa. Ketujuh, Kamatari. Kamatari adalah hewan panggilan yang kecil namun kuat yang memulai debutnya dalam alur cerita pengejaran Sasuke. Pada saat itu ninja jenius Shikamaru Nara mengalami kesulitan untuk menghabisi lawannya, yaitu Tayuya, bawahan Orochimaru dari Desa Bunyi. Sehingga Temari pun datang untuk mengambil alih pertarungan dan menolong Shikamaru. Temari bahkan tidak membutuhkan jutsu pelepasan anginnya untuk memenangkan pertarungannya. Tapi dia malah menggunakan kipasnya untuk memanggil Kamatari yang menggunakan tarian tebasan cepat yang dahsyat untuk menebas semuanya yang ada di sekelilingnya. Yang mana serangan tersebut dapat membunuh Tayuya dengan mudah sambil menghancurkan hutan di sekelilingnya. Dalam pertempuran, Kamatari ini memiliki pergerakan yang terlalu cepat untuk diikuti oleh mata, dan ini membuatnya menjadi target yang sangat sulit untuk diserang. Kedelapan, Baku. Baku adalah seekor chimera tapir gajah yang tidak diketahui asal-usulnya. Kemunculannya yang pertama dan satu-satunya di anime Naruto adalah saat pertarungan Danzo Shimura melawan Sasuke. Selama kejadian itu, Baku memamerkan kekuatan yang menyaingi kekuatan pemanggilan tingkat atas. Bahkan bisa dikatakan, Baku ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi lagi. Baku adalah ahli dalam menyedot dan melahap apapun. Dikatakan bahwa kekuatan hisap yang dihasilkan oleh belalainya cukup kuat untuk melahap apa saja, bahkan benda besar sekalipun. Kemampuannya untuk memojokkan Sasuke dan Susanoo yang terbuat dari Mangekyo Sharingan adalah bukti kekuatannya yang terbilang hebat. Kesembilan, Monkey King Enma. Raja Kera Enma berfungsi sebagai pemanggilan pribadi untuk Hiruzen Sarutobi Hokage ketiga. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa kilas balik Naruto, Enma telah berada di sisi Hiruzen selama beberapa dekade. Tetapi semua itu berakhir ketika Hiruzen menyerahkan nyawanya untuk melawan Orochimaru selama operasi pertempuran Konoha dari Orochimaru. Enma tidak hanya memiliki kekuatan yang besar sebagai hewan di Naruto, dia juga sangat berpengalaman dan berwawasan luas, sama seperti pasangan manusianya, Hiruzen. Enma ini memahami sifat, kekuatan, dan kelemahan dari berbagai teknik dan memberinya keunggulan dalam sebagian besar pertarungannya. Enma juga dapat berubah menjadi tongkat yang memanjang dan membesar, dan itu adalah sebuah referensi yang jelas untuk legenda Cina Sun Wukong. Kesepuluh, Gamakichi. Gamakichi adalah putra sulung dari kepala suku Kodok, Gamabunta. Dia juga merupakan summon pribadi dari Naruto Uzumaki dan salah satu monster paling tangguh dalam seri ini. Meskipun tidak setingkat dengan ayahnya, Gamakichi dewasa dapat menyebabkan kehancuran yang cukup besar hanya dengan satu jentikan tangannya. Gamakichi awalnya memulai debutnya di paruh pertama anime Naruto sebagai contoh awal dari hewan pemanggil Naruto. Tapi lucunya, Gamakichi dan Naruto Uzumaki seringkali mengganggu satu sama lain dan bersikap kekanak-kanakan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka belajar untuk bergaul dan bertarung sebagai sekutu sejati. Ke-11, Katsuyu. Tidak seperti kodok dan ular di Gunung Myoboku dan Gua Ryuchi, Katsuyu adalah hewan yang unik. Dia adalah satu-satunya siput yang diketahui menghuni zona bijak yang belum pernah dijelajahi di hutan Shikotsu. Bahkan ketika dia dipanggil, hanya sebagian dari dirinya yang benar-benar meninggalkan hutan atau 1 dari 1/10 tubuhnya. Dan 1 dari 1/10 tubuhnya saja sudah sebanding dengan ukuran Gamabunta dan Manda dewasa. Keahlian utama Katsuyu adalah pertahanan dan dukungan atau penyembuhan. Meskipun serangannya cukup terkenal, namun dalam pertarungan support, dia benar-benar sangat bisa diandalkan. Bahkan dengan teknik penyembuhannya,
Katsuyu bisa dikatakan dapat menyatukan kembali tubuh Tsunade yang sudah terbelah menjadi dua. Dan berdasarkan hal tersebut, Katsuyu jauh lebih membantu di zona pertempuran yang sangat luas. Seperti saat kejadian invasi dari Pain ke Konoha, Katsuyu memberi penyembuhan untuk banyak warga desa. Ke-12, Shima dan Fukasaku. Dua pertapa kodok, Shima dan Fukasaku, adalah pasangan suami istri dari Gunung Myoboku, desa pertapa katak atau kodok. Mereka jarang meninggalkan gunung, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan menunjukkan kekuatan pertapa kodok yang sebenarnya. Bahkan mereka dapat membantu Naruto dalam bertarung mengalahkan Pain. Pemanggilan mereka ini hanya diketahui oleh mendiang Jiraiya dan Naruto. Di sisi lain, karena usia mereka yang sudah lanjut atau tua dan pengalaman mereka yang sangat luas, pasangan pertapa kodok ini memiliki derajat yang tinggi dalam tingkatan pertapa kodok. Dan mereka berdua ini berada di atas Gamabunta, sang kepala gunung Myoboku. Ke-13, Gamabunta. Gamabunta adalah kepala kodok gunung Myoboku dan salah satu kodok yang paling tangguh. Dia adalah karakter yang sering muncul yang membantu Jiraiya dan murid-muridnya. Mulai dari Jiraiya, Minato Namikaze, hingga Naruto Uzumaki sendiri. Gamabunta ini juga merupakan makhluk panggilan yang paling serbaguna di antara makhluk pemanggil lainnya seperti Manda dan Katsuyu. Dan semua atribut yang berhubungan dengan pertarungannya dari Gamabunta adalah yang terbaik. Dia juga berpengalaman dalam ilmu berpedang serta berbagai jutsu. Gamabunta juga kuat dan cukup berani untuk menghadapi Kurama yang hebat saat invasi Obito bersama Kurama di Konoha. Ke-14, Manda. Katsuyu, Gamabunta, dan Manda adalah tiga makhluk panggilan dan pemimpin dari lokasi pertapa yang belum dijelajahi. Oleh karena itu, wajar jika mereka berada di puncak hierarki kehebatan bertarung di antara semua karakter hewan pemanggil di Naruto. Manda mungkin merupakan bagian dari trio dengan Gamabunta dan Katsuyu. Tetapi Manda ini jauh lebih kuat daripada kedua rekannya. Pada bagian pertama dari seri Naruto, Manda dapat menaklukkan Katsuyu dan Gamabunta dan hampir menghilangkan nyawa mereka. Sehingga tak mengherankan jika Orochimaru menghargai kekuatan dan kelicikan di atas segalanya dan berkontrak dengan hewan panggilan terkuat di antara mereka semua, yaitu Manda. Dan demikian adalah penjelasan dan pembahasan tentang beberapa daftar karakter makhluk atau monster kuat dari Summoning Jutsu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.